Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Ini menarik teman-teman. Seperti yang pertanyaan di beberapa minggu kemarin tentang Cardano dan XRP ya. Ini menarik karena menurut saya pribadi ini waktunya ya. Ini waktunya untuk kalian punya Cardano ya atau enggak XRP. Tapi kali ini saya mau bahas Cardano teman-teman ya. Kita apa ya? Berpindah dulu sedikit ya ke koin ya ke koin lah ya, ke Cardano lah ya. Kita berpindah dulu ke Cardano yang agak lebih serius teman-teman daripada micin ya. Kira-kira seperti itu. Tapi bukan berarti yang micin jelek, belum tentu karena dunia kripto itu uh, tidak ada yang bisa memprediksi 100%. Tapi intinya Cardano ini penting ya. Dari awal-awal yang bertanya di live pun saya selalu menjelaskan kalau Cardano ini penting teman-teman. Kita bahas. Oke, jaringan Cardano 8 kali lebih terdesentralisasi daripada Ethereum. Ini detailnya ya. Sebelum kita masuk teman-teman, saya mau sampaikan dulu buat kalian semua, tetap dior dulu teman-teman ya. Jangan langsung dengar ini langsung kalian beli dan lain-lain. Tetapi kalau kalian bertanya ke saya, "Bang, kamu punya nggak Cardano? Kira-kira bagus nggak untuk jangka panjang?" Jawaban saya cuma satu, Cardano sama XRP ya. Ini menurut saya seperti Bitcoin dan Ethereum di zaman dulu ya. Bukan berarti harganya akan seperti Bitcoin dan Ethereum, tapi amin saja dulu ya. Tapi kalau untuk kinerja dan tracing ya, tracing bukan publik lagi, tapi ini tracing negara ya untuk XRP ya. Untuk Cardano tracing Ethereum ya sebagian di Cardano karena si Charles Hoskinson teman-teman ya, CEO dari Cardano teman-teman itu mantan pendiri Ethereum ya. Waktu Ethereum klasik dulu ya bersama Vitalik Buterin, kira-kira seperti itu. Dan dia ilmuwan matematikawan yang jago juga gitu loh. Oke, kita langsung bahas ya. Menurut peneliti kripto ya, Suraj ya, lapisan jaringan Cardano mungkin ditemukan 8 kali lebih terdesentralisasi daripada lapisan jaringan Ethereum dalam rangkaian tweet dari Suraj ya, sorry, menyoroti bagaimana dia sampai pada kesimpulan ini. Jadi si Suraj ini sempat mempost teman-teman ya, kalau memang lebih unggul lah Cardano 8 kali lipat daripada si Ethereum ya, yang notabene Ethereum adalah altcoin terbesar kedua ya di dunia ya setelah Bitcoin tentunya. Nah, penguraiannya seperti ini teman-teman ya. Penguraiannya seperti ini, kalian bisa cek di Twitternya si Suraj ini teman-teman. Kita langsung ambil garis besarnya karena pasti isinya sama. Oke, menurutnya ya, desentralisasi node validator dalam blockchain POS atau Proof of Stake ya, ditentukan oleh koefisien ya Nakamoto atau MEV ya, vektor seragam minimum ya. MEV adalah jumlah minimum pihak independen yang diperlukan untuk bergabung bersama agar serangan berhasil di blockchain ya. Saat ini Cardano memiliki MEV 24 dan Ethereum memiliki MEV 3 yang merupakan perbedaan ya 8 kali lipat ya. Jadi teknologi kita ambil overall teknologi 8 kali lipat lebih tinggi dari Cardano. Itu pertama teman-teman ya. Pembaruan penggabungan pertengahan September yang mengantarkan bukti transaksi saham baru-baru ini menempatkan desentralisasi Ethereum di bawah pengawasan baru. Desentralisasi Cardano dan Ethereum dibandingkan, menurut Suraj ya, validator adalah node jaringan yang beroperasi dalam blockchain proof of stake ya atau POS dengan memvalidasi blok transaksi pada blockchain. Definisi ini cocok untuk semua blockchain lain kecuali untuk Ethereum ya, karena kita tahu bersama Ethereum itu sudah tidak seperti dulu ya. Tidak seperti dulu dalam arti gini. Ethereum sekarang lebih ramah lingkungan karena nggak bisa di stake ya. Itu dulu, itu positif sih. Tapi untuk para pemain teman-teman ya, sorry, untuk para investor sebenarnya uh, dari proof of work kemarin, pindah ke proof of stake. Sebenarnya Ethereum malah membuat investor itu lemah atau males gitu loh ya. Karena apa? Nggak bisa dimining lagi teman-teman ya. Nggak bisa dimining lagi walaupun ini positif buat pemerintahan ya. Pemerintahan sekarang kan berpikir kalau seandainya penggunaan daya energi ya, listrik lah ya, yang berlebihan seperti menambang Bitcoin itu ya bisa dibilang apa ya, nggak ramah lingkungan. Dan Vitalik Buterin merubah itu ya agar, tapi bagusnya gini,
Tujuan Vitalik Buterin merubah dari POW ya, Proof of Work ya, ke POS teman-teman. Tujuannya tuh gini, supaya Ethereum ini bisa jangka panjang ya, bisa jangka panjang. Paham kan teman-teman? Jadi berpikirnya ya green earth gitu loh teman-teman ya, jangka panjang. Contohnya kalau seandainya negara melarang mining, tiba-tiba semua negara sepakat, oke kita larang karena industri kan kesini kan sudah nggak ramah lingkungan nih ya, makin meledak kripto ya, kita nggak tahu beberapa puluh tahun ke depan ya, apa namanya, energi berkurang dan lain-lain, otomatis Ethereum ini akan terus aman karena dia sistemnya bukan sistem mining, kira-kira seperti itu. Jadi Vitalik Buterin ini berpikir itu terlalu sangat-sangat panjang ke depan ya. Itu kenapa ya ada positifnya, ada negatifnya. Negatifnya itu ke market. Buktinya waktu dia pindah dari POS dari POS ke dari POW ya ke POS, tidak terlalu signifikan kenaikannya, bahkan hancur ya, dari 1.700 sekarang harga Ethereum ke 1.200, kira-kira seperti itu. Nah kembali ke Cardano nih teman-teman ya, mungkin saja pengguna Ethereum sebagian itu berpikir ya mungkin ini Cardano ini the next Ethereum, maybe seperti itu teman-teman ya. Karena ya kalau kita berbicara Cardano sama-sama ya, Vitalik sama Charles Hoskinson ini teman-teman yang sama-sama membuild up Ethereum di awal-awalnya. Kira-kira seperti itu. Oke, berdasarkan ini ada dua entitas validator node ya, dan attestors ya, pada apa yang terjadi pada lapisan jaringan Ethereum dirangkum sebagai berikut ya. Pasokan ke node validator oleh attestor, sementara node validator membuat dan memvalidasi blok. Oke. Attestor yang hanya menyetujui urutan transaksi saat ini 480.000 pengesahan terjadi di Ethereum. Angka-angka ini tidak menyeratkan jumlah validator, kata Suraj teman-teman. Jumlah total node validator pada blockchain Ethereum dapat diperoleh dari pelacak node Etherscan dan berdiri di 7.555 node pada waktu pers ya. Cardano di sisi lain memiliki 3.200 node ya. Namun desentralisasi node validator yang dihitung oleh MFV ya mungkin menyarankan Cardano mengungguli Ethereum dalam metrik hampir 8 kali. Menurut kalian masuk nggak ini teman-teman ya? Kalau seandainya dari segi dari segi teknologi Ethereum ini turun setelah dipindah dari POW ke POS ya, sehingga Cardano bisa melampaui untuk dari segi teknologi teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Menurut kalian seperti apa? Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, sebelum saya akhiri ini, saya mau berpesan saja buat kalian semua yang punya Cardano ya, itu tetap di hold, nggak usah banyak ya, nggak usah banyak. Yang penting kalian harus punya Cardano dulu ya, dan anggap saja hilang ya. Tapi sekali lagi ya, karena banyak yang komen-komen negatif, bukan berarti saya ngomong gini langsung kalian beli ya, nggak seperti itu ya. Kira-kira kalau kalian punya ada uang dingin ya, belilah 4 kayak Cardano, 5 kayak, atau ya 10 Cardano, ya sudah, mau hilang nggak apa-apa ya. Itu sih kalau gaya saya, nggak usah terlalu banyak tapi ikhlasin ya. Tapi kalau untuk Cardano teman-teman dan XRP, menurut saya ini jangka panjang kenaikannya bukan ini ya, bukan naik turun. Bedanya gini, ini versi saya dan sudah sudah terbukti lah ya. Kalau bedanya micin sama koin-koin Cardano, XRP, Stellar dan lain-lain. Kalau micin itu gini, kita tahan jangka panjang, dia pasti naik, teman-teman. Pasti naik. Tetapi setelah naik turun parah. Ya kan, contohnya Shiba ya. Dia meledak berapi-api ya. Setelah itu dia turun parah sampai di harga saat ini. Nah, bedanya dengan Cardano, XRP, Stellar, mungkin Matic, lain-lain. Mereka kalau dari harga kecil ya, tiba-tiba mereka harga gede atau harga naik ya, terus mereka koreksi itu nggak dalam-dalam banget teman-teman. Bedanya seperti itu ya. Kalau micin koreksinya dalam tajam. Kalau seperti koin-koin ini teman-teman, mereka koreksi dikit-dikit gitu loh. Ya, contohnya dulu Cardano 800 rupiah ya. Naik ke 1.800, ke 18.000, sempat ke 45.000 ya. Turun pun saat ini nggak jauh-jauh amat gitu loh teman-teman. Berbeda dengan waktu dulu Shiba ya. Saya nggak membedakan ya untuk di siapa yang jelek, siapa yang bagus untuk di koin-koin seperti ini dan
dan koin micin ya. Saya nggak bilang mana yang bagus, mana yang baik, mana yang bagus dan mana yang jelek. Tapi di sini saya mau mention buat kalian semua, minimal kalian harus punya ini ya. Minimal kalian harus punya 2 kayak 1 kayak nggak masalah. Takutnya ya di 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, siapa yang tahu ya. Mereka sudah nggak di harga seperti ini ya teman-teman ya. Dan pasti sudah nggak di harga seperti ini. Dan kalau bilang teknologi ya pasti mereka umur panjang ya. Koin-koin sekelas Cardano dan XRP. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.